Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya. Saat ini kita berjumpa lagi di kajian berikutnya atau kajian selanjutnya, yaitu tentang bab tempat tidurnya Rasulullah SAW. Bab ke-45. Yang sebelumnya kita sudah mendengarkan tentang tangisannya Rasulullah SAW. Tentunya Rasulullah SAW menangis di dalam sholat, menangis seperti kita juga, sebagaimana kita jika ditinggal dengan orang yang kita cintai ataupun orang yang kita kasihi, tentunya kita juga bersedih, dan Rasulullah SAW juga memiliki rasa kesedihan. Namun kesedihan tersebut tidak seperti orang yang tidak menerima atas ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah atau ditentukan oleh Rabb semesta alam. Karena semua yang berada di dunia ini tentu ada masanya, masa hidup, masa meninggal dunia, dan seterusnya. Karena kita tidak bisa menghindari dari seluruh yang telah ditentukan Allah. Begitu juga Rasulullah SAW menangis sebagaimana tangisannya, yaitu tangisan rahmat atau tangisan kasih sayang terhadap temannya ataupun terhadap saudaranya, anaknya sendiri, dan lain sebagainya. Dan banyak lagi tentang tangisan-tangisan Rasulullah SAW. Tidak bisa kita untuk membaca seluruh hadisnya, namun dengan rangkuman dari ulama muhaddis ini tentunya sudah memperkuat dari hadis-hadis lainnya. Bagi yang baru bergabung, saya sarankan untuk menekan subscribe, karena berhubung subscribe itu gratis. Kemudian jika kalian senang dengan video saya ini, kalian kira ada manfaat di dalam kajian video ini, tentu bagikan, share ke teman-temannya, dan jangan lupa juga di like untuk memberikan video saya peningkatan selanjutnya. Saat ini kita akan melanjutkan dari tentang tempat tidurnya Rasulullah SAW. Sebelum kita memulai, seperti biasanya, kita memulai dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita akan melanjutkan dari hadis tentang tempat tidurnya Rasulullah SAW. Babu ma ja'a fi firashi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang mana menjelaskan atau menerangkan tempat tidurnya Rasulullah SAW. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita, innama kana firashu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi min adamin hashwuhu lifun. Sesungguhnya hamparan tempat tidurnya Rasulullah SAW atau kasurnya Rasulullah SAW terdiri atas kulit binatang, sedangkan isinya ialah serabut kurma, isi dengan serabut kurma. Alas dari tidurnya Rasulullah SAW ialah terbuat dari kulit yang mana kulit binatang. Tentunya di sini sering sekali kulit binatang yang digunakan Rasulullah SAW adalah binatang domba, dan banyak lagi tentunya di sini mengenai kulit binatang. Adapun binatang-binatang lainnya tentunya melalui proses di dalam hukum fikih sudah dijelaskan melalui sama atau disucikan melalui disama. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Ali bin Hujair dari Ali bin Mushir, dari Hisham bin Urwah dari bapaknya Urwah yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu an. Di sini
Sayyidatuna Aisyah, ibunda kita, telah menjelaskan bahwasanya tempat tidurnya Rasulullah berisi dari serabut kurma, berupa serabut-serabut dari kurma. Tentunya kita bisa mengetahui bagaimana bentuk serabut kurma, kita melihat dari kurma tersebut, dan tentunya kita lihat bagaimana bentuknya, bisa kita bayangkan. Begitulah tempat tidurnya Rasulullah SAW. Muhammad Shadiq bin Al-Baqir bercerita, Suailat Aisyah ma kana firashu Rasulillah SAW fi baitiki. Qalat min adamin hashwuhu min lifin. Wa su'ila Hafsah ma kana firashuhu Rasulillah SAW fi baitiki. Qalat mishan nasmihi saniyatain fayanama alaih. Falamma kana zata lailatin qultu law sannatuhu arba'an saniyatin lakana aw tola'alahu fasanaynahu lahu bi'arba'in saniyatin. Falamma asbaha qala ma farastumu li lailata. Qalat qulna huwa firashuka illa anna sanainahu bi arba'in saniyatin. Qulna huwa laka. Qala rudduhu lihalatihi awwala fa innahu mana'atni wa ta'atuhu sholatul lail. Masya Allah. Aisyah ditanya, ada seorang bertanya kepada ibunda kita Aisyah, apa yang menjadi dari tempat tidurnya Rasulullah SAW atau hamparan tempat tidurnya Rasulullah SAW di rumah engkau ya ibunda Aisyah. Yang menjawab, terbuat dari kulit, sedangkan isinya ialah serabut kurma. Hafsah, Ummul Mukminin Hafsah ini adalah dari anaknya Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Adapun Aisyah adalah anak dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu an ditanya, apa yang menjadi hamparan tempat tidur dari kasurnya Rasulullah SAW? Ia menjawab, kain dari bulu yang kami lipat dua. Di atas itulah Rasulullah SAW untuk tidur. Jadi kain yang mana dilipat menjadi dua. Jadi kain yang ada berbulu, maksudnya ada bulu-bulunya, dilipat dua. Sekiranya aku pernah suatu malam aku berkata di dalam hatiku, jadi Hafsah ini berkata sekiranya aku lipat menjadi 4 lapisan, tentu akan lebih empuk bagi Rasulullah SAW. Maka kain itu telah kulipat menjadi 4, yang mana aku sediakan untuk Rasulullah SAW. Manakala dikala waktu subuh, beliau bersabda, apakah hamparan sebagai tempat tidurku tadi, apa yang hamparan tempat tidurku tadi malam, maksudnya tempat dari istirahatnya Rasulullah SAW. Hafsah menjawab, itu adalah hampar tidur yang mana Anda gunakan juga. Hanya saja saya ataupun kami telah melipat
menjadi 4 bagian. Dan tentunya itu akan memberikan tambahan untuk empuk bagi Rasulullah SAW tidur, bagi Anda untuk tidur. Rasulullah SAW bersabda, kembalikanlah kepada asalnya. Sesungguhnya disebabkan keempukannya, aku telah terhalang dari sholat di malam hari. Begitulah yang diceritakan dari hadis ini. Diriwayatkan oleh Abu Khatham Ziyad bin Yahya al-Bashiri dari Abdullah bin Mahdi dari Ja'far bin Muhammad yang bersumber dari bapaknya. Jadi kita bisa mengetahui betapa sederhananya kehidupan Rasulullah SAW. Tentunya Rasulullah SAW menunjukkan sikap kesederhanaan untuk umatnya senantiasa memiliki rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang begitu lebih dan begitu tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Rasulullah SAW seorang yang mulia, insan yang terbaik, suri tauladan yang terbaik. Beliau memberikan suri tauladan untuk kesederhanaan di dalam kehidupan beliau. Tentunya ini tidak merusak dari batasan-batasan hadis-hadis ataupun ilmu-ilmu syariat yang telah beliau tinggalkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mengutus Rasulullah SAW menjadi makhluk, melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Maksudnya di sini apa? Untuk menyempurnakan dari akhlak-akhlak manusia di dalam memberikan tatanan kehidupan bagi manusia. Sehingga dari kehidupan Rasulullah SAW, Rasulullah telah meninggalkan suatu pelajaran yang begitu banyak, pelajaran yang begitu tinggi di dalam kehidupan pribadi Rasulullah SAW, bahkan bisa dicatat, bahkan ditulis oleh para alim ulama di dalam ilmu syariatnya, di dalam fikih dan lainnya, untuk menata dari kehidupan kita, tatanan-tatanan di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam kehidupan Rasulullah SAW, jika kita meniru dari kehidupan Rasulullah SAW, setidaknya kita akan mendapatkan suatu janji akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, dan kita akan mendapat janji orang yang bisa berdekatan dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana di dalam hadis-hadis banyak sekali tentang bagaimana seseorang jika meniru Rasulullah, ia akan memiliki hubungan yang dekat bersama Rasulullah SAW di kampung akhirat. Sebagaimana dalam sebuah hadis, man ahya sunnati, barang siapa yang telah menghidupkan. Dalam hadis dikatakan hidup di sini ialah kehidupan Rasulullah SAW, di dalam kepribadian Rasulullah, di dalam kehidupan Rasulullah. Jika kita menghidupkan dan ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Jika dia menghidupkan sunnah Rasulullah, maka dia bersama Rasulullah di dalam surga. Tentunya ini suatu kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan jika kita bertemu dengan Rasulullah SAW dan bertanya langsung mengenai apa yang kita dengarkan, kita pelajari di kehidupan kita jika kita bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, dan Rasulullah SAW menunjukkan keteladanan ini yang mana ditiru oleh umatnya atau santri-santrinya, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab sendiri, termasuk dari Abu Bakar As-Siddiq sendiri. Dan ketika Sayyidina Umar meniru-niru dari Rasulullah dan beliau mendapatkan suatu keberkahan, yaitu menjadi pemimpin saat itu khalifah, tentunya yang memberikan tatanan-tatanan keislaman yang mudah untuk diamalkan. Dan Islam ini tidak sulit untuk diamalkan jika kita betul-betul bersungguh-sungguh di dalam mempelajari dan meletakkan tatanan-tatanan dari Islam ini untuk memberikan makarimil akhlak, akhlak yang sempurna di dalam diri kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salahnya, itu ada kekurangan saya. Jika ada kalian senang dengan video saya ini, berikan komentar-komentar yang positif dan dukung channel saya ini
supaya saya semangat di dalam meningkatkan kajian-kajian saya ini. Sebelumnya saya undur diri, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.